Terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember 2022 dengan saya Maruli Tua Silaban untuk mengulas berita menarik tentang KPU persiapkan pembangunan kantor perwakilan KPU di 4 daerah otonomi baru Papua. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, pelaksanaan pemilu serentak untuk tahun 2024 di 4 daerah otonomi baru di wilayah Provinsi Papua, Papua Induk dan Papua Barat. Komisi Pemilihan Umum memastikan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sedang mempersiapkan pembangunan kantor perwakilan di 4 daerah otonomi baru tersebut. Menurut Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bernard Dermawan Sutrisno, pelaksanaan pemilu di 4 daerah otonomi baru Bumi Papua adalah merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang baru saja disahkan. Dermawan Sutrisno mengatakan, karena dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi di daerah otonomi baru, maka tugas penyelenggaraan tahapan di daerah otonomi baru dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kata Bernard Dermawan Sutrisno kepada wartawan yang dikutip dari beberapa media pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Menurut Sutrisno, berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku di bidang penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari, telah menerbitkan peraturan KPU nomor 531 tentang penugasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan fungsi tugas dan wewenang serta kewajiban dari KPU di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya guna penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Mengingat rentang kendali Komisi Pemilihan RRI terlalu jauh ke daerah otonomi baru, maka ditugaskan kepada KPU Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membantu KPU Republik Indonesia di daerah otonomi baru. Namun tanggung jawab dan kewenangan tetap masih ada di Komisi Pemilihan Republik Indonesia, tutur Bernard. Pemirsa, guna menindaklanjuti apa yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menjamin pelaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi baru di Bumi Papua, Bernard mengetengahkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat tugas kepada 3 staf Komisi Pemilihan Umum di kabupaten kota yang ada di daerah otonomi baru guna melaksanakan, memfasilitasi dan mendukung operasional pelaksanaan tahapan di daerah otonomi baru sampai terbentuknya KPU Provinsi di daerah otonomi baru yang kelak menjadi definitif. Untuk itu, pembangunan gedung kantor KPU di KPU Provinsi di 4 daerah otonomi baru Papua menurut Bernard belum dapat dilaksanakan karena KPU Republik Indonesia masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi setempat, yaitu Provinsi Papua Induk dan Provinsi Papua Barat. Kata Bernard, saat ini
untuk penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi di daerah otonomi baru sementara masih menggunakan kantor KPU di kabupaten kota daerah otonomi baru. Pemirsa, adapun yang menjadi kantor perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum di daerah otonomi baru guna memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi baru yang ada di bumi Papua adalah sebagai berikut. Pertama, untuk KPU Provinsi Papua Pegunungan berkantor di KPU Kabupaten Jaya Wijaya. 2, KPU Provinsi Papua Selatan berada dan berkantor di KPU Kabupaten Merauke. Dan 3, KPU untuk Provinsi Papua Tengah berada dan berkantor di KPU Kabupaten Nabire, sedangkan KPU Provinsi Papua Barat Daya sebagai pemekaran dari Provinsi Papua Barat berkantor di KPU Kota Sorong. Pemirsa Satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan, mengenai pembentukan infrastruktur dan pelaksanaan pemilu pada daerah otonomi baru di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pasal 10A berbunyi ayat 1. KPU membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Ayat 2, ketentuan mengenai pembentukan KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan KPU. Ayat 3, dalam hal KPU belum membentuk KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyelenggaraan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dilaksanakan oleh KPU, dalam hal ini KPU RI, sampai dengan terbentuknya KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, KPU di Provinsi Papua Tengah, KPU di Provinsi Papua Pegunungan, dan KPU di Provinsi Papua Barat Daya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan KPU. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyelesaian calon anggota KPU Provinsi di Provinsi Papua Selatan, di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kalinya diatur dengan peraturan KPU. Pemirsa, dengan demikian terkait dengan pembentukan dan pengisian infrastruktur dan personalia sekretariat pada daerah otonomi baru adalah di daerah otonomi baru di bumi Papua adalah menjadi kewenangan daripada KPU Provinsi, KPU Pusat, dan tugasnya ditentukan oleh KPU melalui peraturan KPU. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Komisi Pemilihan Umum siapkan pembangunan kantor perwakilan di 4 daerah otonomi baru bumi Papua. Kita dukung dan wujudkan pemilu terlaksana secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagaimana asas penyelenggaraan pemilu ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya, Maruli Tua Silaban, pimpinan umum satukanindonesia.com, undur diri dari hadapan Bapak Ibu, pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, salam persatuan, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, minum air mineral dulu, pemirsa. Terima kasih.